Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai SQL Union. Nah, pada seri tutorial kali ini, SQL Union akan kita gunakan untuk menggabungkan query. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah belajar mengenai menggabungkan tabel, sekarang menggabungkan query. Nah, gimana ceritanya itu query bisa digabungin ya? Union ini kan tujuannya untuk menggabungkan dua query atau lebih dengan pernyataan select. Nah, tentu ada kondisi-kondisi di mana yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan union ini. Yang pertama, jumlah kolomnya harus sama. Tipe datanya yang digunakan juga serupa. Ketiga, harus dalam urutan yang sama. Nah, query-nya itu pakai query select nanti ya. Nah, sekarang akan kita coba menggabungkan query. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan query terhadap tabel person ya. Select bintang from person. Nah, person ya. Oke, coba saya jalankan. Nah, di sini ada kolom nama depan, nama belakang, alamat, ID kota. Ya, ini bintang saya ganti nama kolomnya. Nama depan, nama belakang, ID kota. Nah, seperti ini ya. Nah, ini satu query. Nah, bagaimana dengan query lain yang akan kita gabungkan? Nah, tentu saja query lain yang akan kita gabungkan syaratnya harus memiliki kolom yang sama. Tipe data juga harus sama. Nah, dan urutannya pun juga sama. ID, nama depan, nama belakang, ID kota. Nah, untuk union yang akan kita coba pertama kali adalah union all. Nah, saya sudah punya satu query di sini. Select bintang from person. Nah, ini saya buka lagi satu tab baru ya. Nah, di sini saya akan melakukan query terhadap tabel yang lain. Select bintang from person inactive. Ini saya sudah punya tabel inactive. Nah, isinya hampir sama, hanya datanya aja yang beda. Isinya dengan nama depan, nama belakang, alamat, ID kota. Strukturnya sama dari tabel person yang ini. Karena ini tadi saya duplikat ya, cuman beda nama tabelnya. Dan isinya pun juga beda. Kalau ini hanya ada satu data saja, sedangkan ini ada beberapa datanya. Kolomnya pun juga sama. Oke, query-nya di sini pun akan saya rubah untuk bintangnya. Saya sesuaikan dengan ID, nama depan, nama belakang, ID kota, seperti ini. Nah, dengan begini, select ini memiliki kolom yang sama yang sudah saya pilih ya, dengan tabel person yang di sini. Biasanya itu tabel person ada yang bisa seperti ini, adalah tabel yang memisahkan data yang aktif dan inaktif. Misal pegawai ya, tabel pegawai. Pegawai itu kan juga bagian dari person. Mungkin tabel pegawai aktif dan pegawai tidak aktif. Mereka memisahkan data pegawai yang aktif dan tidak aktif. Nah, ada suatu saat di mana kita memerlukan semua data itu dalam satu hasil query. Nah, makanya kita perlu union ini untuk menampilkan semuanya. Nah, di sini satu query sudah ada. Kemudian query di sini saya copy ya. Nah, di sini saya gabungkan. Nah, seperti ini. Ini ada dua query ya. Nah, di tengah-tengahnya sini akan saya tambahkan yang namanya union seperti ini. Nah, sekarang akan saya coba ya. Go. Nah, dia bisa jalan ya. Dengan perintah select ID seperti ini, ada union di sini, union select. Nah, kemudian datanya pun juga masuk nih. Data terakhir ini diambil dari tabel yang person inaktif ya. ID-nya 17, nama depan, isinya nama depan, nama belakang, ID kota 1.
muncullah di sini. Nah, padahal ini beda tabel ya, tapi dia muncul dalam satu result ya, satu result data. Nah, inilah penggunaan union. Sekian tutorial singkat dari saya, semoga ini dapat membantu pemahaman teman-teman mengenai SQL Union. Terima kasih.